saudara, jumpa bersama kami Yolanda Akne dan Satra Aryani Yusuf untuk mengantar sejumlah berita menarik seputar kampus IAIN Ambon, hasil karya liputan mahasiswa jurnalistik IAIN Ambon tahun akademik 2021. Berikut berita pertama. Sejak rusak parah 2 tahun yang lalu akibat dilanda hujan deras, kini gedung perpustakaan milik IAIN Ambon mulai dibangun. Harapannya, gedung ini lebih representatif dan aman untuk digunakan sivitas kampus. Sejak gedung utama rusak parah akibat dilanda hujan deras 2 tahun yang lalu, kini gedung perpustakaan pusat yang baru milik IAIN Ambon mulai dibangun. Pembangunan gedung perpustakaan baru dengan luas 25 meter persegi berlantai 3 di atas areal kawasan kampus ini rencananya rampung pada bulan April 2021 mendatang. Ragam harapan mengalir dari berbagai elemen di kampus terhadap gedung yang dibangun sejak Oktober 2020 lalu agar secepatnya selesai untuk mendukung kegiatan civitas akademik di kampus ini. Mudah-mudahan dengan gedung ini semua bisa bermanfaat buat katong mahasiswa, karena dengan Facebook juga para mahasiswa bisa mengunjung untuk bagaimana menumbuhkan referensi kepada yang untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Ya, harapan saya semoga dengan adanya perpustakaan baru ini bisa bisa menunjang minat baca daripada mahasiswa yang ada di sini. Kemudian juga mempererat lagi minat mereka untuk membaca buku, sebab generasi ke depan ini bukan lagi dilihat dari sistem finansial ya kan, tapi dilihat daripada minat buku yang mungkin bisa menjadi prioritas pertama sebagai seorang mahasiswa. Luasannya itu 25 kali 26 meter. Lalu berapa lantai ya? Ini bangunan 3 lantai. Dibangun kira-kira dari kapan? Ini dari bulan Oktober mulai. Tak hanya gedung perpustakaan pusat IAIN Ambon, hujan deras di tahun 2019 lalu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas lainnya di kampus ini, berupa gedung auditorium, gedung biologi Fakultas Tarbiyah, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Demikian Luluwak Baluwu Jihan Halyudin Ulima dan Aditya Heanusa melaporkan dari kampus IAIN Ambon. Salah satu gedung yang rusak parah di kampus IAIN Ambon akibat dilanda gempa bumi tahun 2019 dengan kekuatan 6,8 magnitudo, yakni gedung biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sayangnya, sejak rusak belum ada pembangunan gedung yang baru. Padahal, mahasiswa sangat membutuhkan gedung yang layak untuk kebutuhan aktivitas kuliah mereka. Salah satu gedung yang rusak parah di kampus IAIN Ambon akibat dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,8 magnitudo 2019 lalu, yakni gedung biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sayangnya sejak rusak belum ada perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Bahkan reruntuhan dan retakan serta fasilitas lainnya di dalam gedung ini hingga kini nampak belum terurus. Entah kenapa, namun yang pasti kondisi tersebut sangat mengganggu kebutuhan terutama mahasiswa di bidang tersebut. Jika tak bisa lagi digunakan, mahasiswa berharap pihak kampus segera membangun gedung yang layak dan representatif. Sebab mahasiswa sangat membutuhkan fasilitas untuk menunjang kebutuhan aktivitas kuliah mereka. Kalau menurut saya itu saya sedikit kesal, artinya bahwa hari ini jurusan pendidikan biologi bagian daripada IAIN, tetapi kerusakan ini dibiarkan oleh pihak lembaga, di mana seakan-akan lembaga tidak menganggap bahwa jurusan itu ada. Dan sudah beberapa dari pihak jurusan maupun himpunan juga sudah mencoba untuk menyampaikan hal itu ke pihak itu, namun tidak ada respon sampai saat ini. Kalau bagi saya sebenarnya memang tidak bisa menyalahkan juga karena rusak karena ini kan bencana alam kemarin,
Tapi harapannya bisa cepat untuk diperbaiki, karena memang kemarin tuh pikirnya gedung kita akan sama-sama diperbaiki dengan gedung yang lain yang terkena dampak bencana alam. Tak hanya gedung Seperti biologi, perpustakaan, kerusakan kemudian cukup parah berupa- juga terjadi pada Tapi sejumlah yang gedung diperbaiki lainnya cuma berupa jadi auditorium, pasti ada gedung sedikit rektorat, rasa agak gedung kecewa juga olahraga, karena banyak serta fasilitas penunjang lainnya akibat dilanda gempa bumi tahun lalu. Demikian Sarmila Kaimudin, Saiful Hitara, Al-Bakir Latwalpo, dan Sarvin Solisa melaporkan dari kampus IAIN Ambon. Gedung gelanggang olahraga untuk pembinaan atlet di kampus IAIN Ambon kini mulai dibongkar. Pembongkaran ini untuk pembangunan fasilitas auditorium untuk menunjang kegiatan kampus. Lalu bagaimana dengan gedung olahraga untuk menunjang pembinaan kaderisasi atlet di kampus IAIN Ambon? Gedung gelanggang olahraga untuk pembinaan atlet di kampus IAIN Ambon kini mulai dibongkar dengan menggunakan ekskavator. Seluruh struktur utama gedung olahraga ini terpaksa harus diratakan dengan tanah karena tak lagi layak digunakan akibat rusak parah dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,8 magnitudo 2019 lalu. Pembongkaran ini untuk pembangunan fasilitas auditorium untuk menunjang kegiatan kampus. Lalu bagaimana dengan gedung gelanggang olahraga untuk menunjang pembinaan dan kaderisasi atlet di kampus IAIN Ambon? Sejak rusak, pembinaan atlet di kampus ini mulai terganggu. Bahkan untuk aktivitas olahraga terpaksa harus dilakukan di luar gedung. Jika tak segera dibangun fasilitas yang baru untuk pembinaan atlet di kampus ini, dikhawatirkan terganggu. Dari Mahipala itu GOR Jumurahan dibuat ulang lagi untuk sarana olahraga IAIN Ambon. Nah, di gedung itu pun harus disediakan untuk tempat UKM semuanya tetap di satu tempat saja. Biar kotong sing terpisah begitu. Ada yang di gedung lain, ada yang di gedung lain. Biar kotong satu tempat saja. Baik, harapan saya untuk ke depan saya tambahkan secepatnya lembaga mengadakan pembangunan yang baru untuk mahasiswa. Demikian Satra Aryani Yusuf, Lin Umagap, Sanjay Ramadan, dan Mustafa Rumbia melaporkan dari kampus IAIN Ambon. Sejak berdiri tahun 1982 lalu, gedung kembar kampus IAIN Ambon kini kondisinya mulai memprihatinkan. Selain termakan usia, gedung ini mulai rusak akibat dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,8 magnitudo yang melanda kota Ambon tahun 2019 lalu. Sudah. Berdiri sejak tahun 1982 lalu, gedung kembar kampus IAIN Ambon kini kondisinya mulai memprihatinkan. Selain termakan usia, gedung ini mulai rusak akibat dilanda gempa bumi dengan kekuatan 6,8 magnitudo yang melanda kota Ambon tahun 2019 lalu. Kerusakan parah terjadi pada sejumlah sisi gedung ini seperti plafon, dinding, dan tiang gedung. Selain kerusakan yang disebutkan tadi, fasilitas penunjang di gedung kembar berupa kursi dan meja kuliah nampak mulai rusak. Sejumlah mahasiswa di kampus ini sangat menyayangkan belum adanya perbaikan terhadap fasilitas di gedung kembar ini. Pasalnya, gedung kembar ini kerap digunakan untuk kegiatan penunjang di kampus seperti kegiatan kuliah, kesekretariatan kegiatan UKM, serta ruang BAK jurusan biologi. Mereka berharap pengelola kampus segera melihat masalah ini agar secepatnya diperbaiki demi kenyamanan dan kelancaran kegiatan di kampus ini. Data kerusakan di gedung kembar ini harus mendapat perhatian dari lembaga karena di sini tempat mahasiswa beraktivitas. Tentunya sangat membahayakan bagi mahasiswa kalau banyak kerusakan yang terjadi. Kan buat kita parno atau takut begitu, takut nanti kalau macam ada kayak bencana alam atau apa begitu kan bahaya tuh. Nah kalau begitu kan kita juga Demikian Yolanda Agni, Siti Khairulansia, Arif Rahmuni, dan Ramadan melaporkan dari kampus IAIN Ambon. Semoga kedepannya anak-anak UKM itu bisa dapat tempat yang lebih bagus lah ya. Kampus ini dikenal kampus hijau. Ini sebabnya karena lingkungan di kampus ini tumbuh subur dan tropis, sayangnya kini terancam perluasan pembangunan kampus
yang kini mulai marak. Kampus ini dikenal kampus hijau. Ini sebabnya karena lingkungan di kampus ini tumbuh subur dan tropis. Beragam pohon dan tanaman dengan tinggi bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 17 meter tumbuh subur di kampus ini, baik secara alami atau reboisasi yang dilakukan sivitas kampus. Tanaman serta pohon apa saja yang tumbuh di kampus ini, yakni pohon trembesi, pohon kasuari, ketapang, mangga, pohon sagu, pohon kelapa, bambu, pohon kenari, pohon samama, serta pohon asam jawa. Semua terlihat tumbuh subur dan tropis, sayangnya kini terancam punah. Perluasan pembangunan kampus yang kini mulai marak. Berbagai elemen kampus ini berharap tanaman serta pohon tropis yang tumbuh subur di kampus ini dirawat dan dilestarikan. Pasalnya, selain langka dan keberadaan tanaman serta pohon tropis ini memberi udara segar serta dapat menunjang berbagai kegiatan di kampus ini, seperti nongkrong sambil diskusi di bawah pohon. Pastikan, karena memang perencanaan penataan pembangunan IAIN Ambon kan yang pasti. Kalau dari beta pribadi sih nyaman. Contohnya kayak sekarang nih, ada apa dengan adanya lingkungan yang tropis, jadi kayak terkesan dingin, sejuk. Biasanya aktivitas apa yang kakak lakukan bersama teman-teman di lingkungan seperti itu? Duduk, cerita-cerita, duduk santai, sharing-sharing materi. Demikian, belajar. Khairunisa Alisyompo, Almasari Bugis, dan Iswandi Kelilau melaporkan dari kampus IAIN Ambon. Biasanya IAIN Ambon kini memiliki gedung perpustakaan komunikasi massa. Sayangnya, sejak berdiri, gedung komunikasi ini belum memiliki sejumlah peralatan yang memadai, mulai dari kamera untuk praktek televisi hingga radio dan komputer. IAIN Ambon kini memiliki gedung laboratorium komunikasi massa. Sayangnya, sejak berdiri beberapa tahun silam, gedung ini masih belum dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang memadai. Di antaranya, kamera, televisi, serta sejumlah alat komunikasi lainnya sebagai penunjang kegiatan praktek jurnalistik di kampus ini. Gedung ini juga kini mulai terlihat lembab serta rusak di sejumlah sisinya. Tentunya sangat mengganggu pengguna gedung ini, terutama saat kegiatan praktek. Ironisnya lagi, lampu dan AC pendingin di sejumlah ruangan kini sudah tak berfungsi lagi. Kondisi ini tentunya sangat mengganggu kegiatan praktek selama ini. Meski berkali-kali telah disampaikan untuk diperbaiki, namun hingga kini belum kunjung direalisasi. Menanggapi keluhan tersebut, pengelola Laboratorium Komunikasi Massa IAIN Ambon, Mahdi Malawat, berjanji akan menindaklanjutinya dengan harapan dapat didengar oleh penanggung jawab kampus untuk segera direalisasi. Ruang-ruang yang kurang, sayangnya gedung komunikasi ini belum memiliki sejumlah peralatan yang memadai, mulai dari kamera untuk praktek, televisi, hingga radio dan komputer. Itu kamera sudah bisa digunakan, walaupun seutuhnya kamera cuma 2 yang kita gunakan. Kalau untuk dampak negatifnya banyak, untuk kekurangannya itu dari mulai kursi yang agak bolong-bolong, terus ada juga AC, fasilitas AC-nya untuk rata-rata semua AC ini mati. Masih banyak yang belum masih belum ada, maksudnya alat-alat prakteknya masih banyak yang belum ada. Ada yang rusak. Untuk positifnya sangat membantu. Untuk komputer sangat membantu, ketemu mahasiswa jurnalistik sangat membantu. Sekalipun peralatan masih serba kurang, kami berencana di sini akan memaksimalkan. Kamera di sini cuma ada 2 biji saja yang berfungsi karena yang lainnya sudah rusak dan Ranila ada juga Husni, yang hilang. Wisnu Tohiano, dan Rifai Payapo melaporkan dari kampus IAIN Ambon. Meski sebagian usaha terdampak hingga gulung tikar akibat pandemi COVID-19, namun tidak bagi usaha penjual bakso di sekitar kampus IAIN Ambon.
Meski demikian, dia mengakui omsetnya turun akibat pelanggan berkurang. Dampak pandemi COVID-19 ini terasa cukup dahsyat, tak hanya masalah kesehatan, namun juga ekonomi. Hingga tak sedikit usaha mengalami gulung tikar akibat usahanya bangkrut dilanda dampak pandemi COVID-19. Meski sebagian usaha terdampak hingga gulung tikar, namun tidak bagi usaha penjualan bakso milik Pak Andri di sekitar kampus IAIN Ambon. Ini karena hingga kini masih eksis dan lancar. Meski demikian, Andri mengakui omsetnya turun akibat pelanggan berkurang. Andri mengakui usaha bakso ini sebagai penopang kehidupannya. Meski sempat khawatir, namun dengan kondisi ini Andri masih juga bertahan hingga bisa menghidupi keluarganya. Makanan dan minumannya enak, higienis. Sesuai nggak sama selera lidah? Kalau saya sih sesuai. Ya, murah. Nah, saat pandemi seperti ini, kita istilahnya jualan di tengah kota sedikit agak kurang lah. Demikian Afifah Indasari, Umi Aminatu Zuria, dan Udin melaporkan. Demikian itulah sejumlah berita telah kami sampaikan untuk Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.